Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Menarik apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah kita, Bapak Genis, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan Ustazah Yati Priyati. Nah, ini pertanyaannya adalah hijrah ataupun untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang seperti apakah yang dimaksud dan juga ibadah individu, apakah individu. Ada 3 pertanyaan tadi yang menarik, nanti mungkin bisa dijawab satu persatu oleh Ustadz Abi Maki terlebih dahulu, kemudian nanti Ustazah Fathia. Silakan. Ibu dulu biasanya. Oh. Ustazah dulu, ladies first biasanya katanya. Boleh Ustadz Abi Maki terlebih dahulu, monggo. Masya Allah, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah apa ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Punten. Ternyata kita harus tahu ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tahu definisi ibadah itu apa. Iya, jangan kita mengira ibadah itu hanya sholat saja, ibadah itu puasa saja. Ternyata ibadah itu Masya Allah luas sekali maknanya. Ismun jami'un, iya. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Kalimatnya segala sesuatu, perbuatan, zahir atau batin, nampak tidak nampak, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu apa? Ibadah. Itu ibadah. Ibu, bapak, punten lagi lewat ternyata ada kotoran yang berbahaya di jalan, misalnya dibuang, ibadah. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan ibadah itu banyak sekali jalan menuju ibadah. Sampai ada kata-kata, punten, kalimat yang ada jalan menuju ibadah itu banyak seperti hanya jalan untuk sungguh-sungguh berubah. Ada dalam Al-Quranul Karim, indah sekali. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul tidak dikatakan sabiluna, tapi subul. Subul itu jalan-jalan, jamak daripada sabil. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, Allah akan berikan jalan-jalan yang banyak sekali di hadapan Anda. Berarti ibadah itu sangat banyak modelnya. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini, ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amalan ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Hanya mungkin terbaginya ada ibadah, mungkin bahasanya kalimatnya mahdhah ghairu mahdhah, itulah kalimatnya. Ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tanpa ada harus berkaitan dengan orang lain, langsung sholat langsung, puasa langsung. Tapi ada ibadah yang berkaitan dengan makhluk, sedekah, ya kan, berkaitan dengan makhluk. Itu ada berkaitan nikah, berkaitan dengan makhluk. Maka itulah yang namanya ibadah. Ini gambaran ketika ada satu pertanyaan, ibadah apa yang dimaksud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua amalan yang nampak atau tidak nampak, syaratnya diridhoi dan dicintai oleh Allah itu ibadah. Zahir dan batin. Karena apa? Yang paling sulit itu adalah ibadah yang dalam hati ini. Bisa jadi melakukan amal banyak tapi dia tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, maka sekali lagi nilainya 0, tidak ada apa-apanya. Itu yang sangat mengerikan. Itu mungkin hanya menyampaikan tentang ibadah apa yang diterus. Selanjutnya Ustazah Yati insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki.